Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Satria. Mata pelajaran Seni Budaya, belajar asik, belajar menarik. Hari ini pembahasan tentang rangkuman LKS. Kalian bisa buka halaman 19 ya. Jadi Bapak ingatkan lagi, yang belum punya LKS silakan untuk memiliki LKS karena LKS sudah tersedia di kantor lantai 2. Untuk pembahasan kali ini Bapak ulangi kembali adalah tentang pembahasan rangkuman yang ada di LKS halaman 19. Pada slide ini dijelaskan yaitu tentang istilah kebudayaan atau kebudayaan memiliki arti. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, yaitu bentuk jamak dari budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dapat juga diartikan kebudayaan adalah segala akal dan pikiran manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan. Kemudian ada unsur-unsur pokok dalam suatu kebudayaan, yaitu salah satunya adalah bahasa. Apa sih bahasa? Bahasa merupakan pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan nomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Jadi untuk bahasa ini disampaikan lewat mulut yang dialurkan oleh udara. Kemudian unsur yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora, fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sama manusia hingga tubuh manusia. Di dalam sistem pengetahuan ini termasuk dalam unsur-unsur pokok kebudayaan. Selain dua hal yang tadi sudah dijelaskan, untuk unsur-unsur pokok kebudayaan ada juga sistem mata pencaharian. Apa sih yang dimaksud? Yaitu mata pencaharian disebut juga sebagai mata penghidupan. Dengan demikian, sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kebutuhan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Ya, seseorang mencari makan melalui pencaharian, bekerja untuk mendapatkan makan, itu namanya sistem mata pencaharian. Kemudian selain itu, unsur-unsur pokok kebudayaan ada juga organisasi sosial. Yang dimaksud adalah sekumpulan orang-orang yang jelas atau masyarakat yang mempunyai suatu tujuan sehingga membentuk lembaga sosial atau organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Karena perlu kamu ketahui, organisasi sosial itu ada dua tipe ya. Yang pertama yang memiliki lembaga hukum, yang kedua tidak berdasarkan badan hukum. Organisasi sosial berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Jadi perlu kamu ketahui pula, organisasi sosial ini perlu ya untuk suatu negara, di mana negara tersebut dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk unsur pokok yang selanjutnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang dimaksud sistem peralatan hidup tercipta oleh manusia dan dihasilkan untuk membantu jangkauan aktivitas manusia. Juga dapat diartikan kemampuan penalaran manusia meningkat karena berorientasi pada tugas perkembangan penerangan sosial yang dibawa. Kemudian unsur yang selanjutnya ada sistem religi. Maksudnya adalah semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah yang dinamakan sistem religi. Sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan terhadap segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Di Indonesia sendiri ada 6
sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Dengan mayoritas umat beragama terbesar adalah umat Muslim atau Islam. Berikut ini Bapak tampilkan lingkaran atau circle unsur-unsur kebudayaan, meliputi 7 circle. Yang pertama adalah bahasa teknologi yang paling atas, kemudian sampingnya kesenian, terus sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi, sistem dan religi. Ketujuh unsur-unsur tersebut masuk dalam unsur pokok suatu nilai kebudayaan yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nanti kamu bisa bahas atau bisa cari lagi materi tersebut bisa melalui buku, internet, maupun yang lainnya. Kemudian pada slide ini dijelaskan pula berdasarkan wujudnya kebudayaan digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah material, yang kedua non-material. Apa sih maksudnya? Material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi, dan lain sebagainya yang berbentuk fisik tentunya ya. Kemudian kebudayaan non-material adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak terwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Jika tadi dikelompokkan berdasarkan wujudnya, kini seni dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah fungsi individu, yang kedua fungsi sosial. Penjelasannya sebagai berikut. Fungsi individu bermanfaat untuk kebutuhan pribadi. Pribadi siapa? Penciptanya. Yaitu untuk pribadi saja ya, yaitu untuk individual. Kemudian untuk fungsi sosial sendiri, seni memiliki fungsi sosial jika mempengaruhi kelompok manusia lainnya. Seni dibuat untuk dilihat atau digunakan dalam situasi umum yang menggambarkan aspek-aspek kehidupan bersama. Contohnya, bisa pada karya ilustrasi dalam buku, poster, gambar, pada media baik maupun cetak dan elektronik. Kemudian pada slide ini dijelaskan pula berbagai macam cabang-cabang seni. Seni sendiri seperti kita ketahui sebenarnya memiliki 5 cabang-cabang seni yang mungkin kamu sendiri sebenarnya sudah tahu. Di sini yang pertama ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan seni sastra. Untuk seni rupa sendiri tentunya kamu sudah mempelajari sebelumnya di SMP mungkin atau di SD bahkan ya. Contohnya bisa berupa lukisan seperti gambar yang ada pada slide ini. Itu untuk contoh seni rupa. Terus sebelah kanannya ada seni musik, bisa orkes musik, musik band, vokal, atau yang lainnya. Kemudian untuk seni tari, seperti contoh pada slide yang ada di tengah, ini adalah jenis tarian tradisional, bisa tari dari NTT maupun dari Jakarta atau Batavia, atau tari-tari dari daerah lainnya. Sedangkan yang bawah sebelah kiri itu ada seni teater, bisa contohnya adalah lenong atau wayang orang. Untuk seni sastra sendiri banyak sekali contoh-contohnya. Bisa juga adalah puisi atau dalam bentuk buku, novel, cerpen, dan lain-lain. Bahkan buku LKS pun itu adalah jenis karya seni sastra ya, karena diciptakan oleh manusia dan di situ ada pengarangnya. Jadi segala jenis buku yang memiliki karangan atau nama pengarangnya itu bisa dikatakan jenis sastra. Oke, sampai sini paham? Demikian penjelasan materi dari Bapak pada hari ini. Kita dapat bertemu lagi pada lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan, diawali dengan berdoa, kemudian selesaikan tugas yang harus diselesaikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.